Halo Pak. Kenalin dulu dong posisi lu, nama lu, Oke. ID lu. Halo, selamat sore. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya corporate sommelier grupnya Biko. Biko. We handle about the now is 8 outlets, restaurants. But we also have a bar. But mainly saya lebih di resto konsep. Biko Group outletnya apa aja, Cum? Biko Group, we have Akta, kita ada 2, Akta Brasserie Gading Serpong sama Akta Brasserie Senayan Golf. We have Pipo, Senayan City, it's homemade Italian. Silk kita ada 2, ada Silk Bistro Menteng. Satu lagi ada Silk Thai Gandaria, Jakarta Selatan, ya. Itu jadi more Thailand fusion food, lebih ke Thailand konsep untuk foodnya sendiri. Kemudian kita ada Fujin, kita ada Fujin ada 2, ada di Gunawarman sama di Kelapa Gading. Fujin itu apa? Fujin it's Japanese. Lebih ke Japanese ya, but yang satu lagi masih ongoing, kita mau buka establishment baru lagi nanti. Jadi sampai saat ini saya manage mungkin sekitar 7-8 outlets. The rest is the bar. We have 2 beer house. One is Beer Garden Plus SCBD Parks. Satunya lagi Beer Hall SCBD, mungkin udah pernah tahu. Terus we have Duck Down. Itu lebih ke basement bar and teenager bars. Untuk lebih, ya kalau kita ngomongnya apa ya, anak-anak muda lah ya gitu. Lebih gaul, yes. Posisinya di basementnya di Gunawarman, di basement positions. Terus biar gampang pakai narkoba. Enggak juga. biar minumnya nggak ketahuan aja kali ya. Kalau di basement kan nggak ketahuan minum. Terus di bawahnya Fujin Gunawarman tuh kita ada Mexican bar, sebetulnya tequila bar, namanya Cantinero. We have also Bar Miglia, is Negroni bar, sama Miles itu whiskey bar, itu operated by Biko juga, but it's handled by another PIC. Oke guys, nah itu tadi dari penjelasan dari gue panggil lu Ucup aja. Boleh. Sure, please. Dari Ucup ngasih tahu ya. Jadi beliau ini corporate sommelier, nge-handle semua wine yang dipilih untuk dijual di Biko Group. Ya. Betul. Nah, jadi kalau ada wine yang bakal ditelan sama para customer, ini persetujuan Pak Ucup nih, karena lidahnya dia sebenarnya mesti asuransi ini, gitu kan? Lebih ke memudahkan customer dalam memilih wine sesuai sama konsep outletnya masing-masing. Jadi gini nih, gue ngasih gambaran lebih spesifik ya. Jadi kan Biko Group itu outletnya banyak. Jadi nggak semua outlet itu akan menggunakan wine yang sama, betul nggak? Betul. Sesuai dengan konsep masing-masing. Konsep dan kebutuhannya. Bahkan misalnya emang ada outlet yang tidak menggunakan wine, yang nggak ada. Betul. Gitu kan? Betul kan? It will be like mungkin bukan nggak ada, cuman nggak ada, tapi tidak se-massive yang lain. Kayak Duck Down, wine-nya ada. Tapi kan pasti minumnya lebih ke spirit cocktail, beer hall yang biarpun beer hall ya, wine by glass-nya ada. Kayak gitu ya guys. Jadi jangan salah tangkap nih, jangan berpikir Biko ada Ucup, berarti semua wine di Biko ada wine, enggak? Ada, tapi sesuai dengan konsep masing-masing lah. Porsinya masing-masing. Ya mungkin beer hall wine-nya yang benar-benar buat daily drinking gitu kan. Bukan lo taruh yang kayak Chateau Margaux atau gitu bukan yang buat serius lah. Like daily drinking, easy to drink. Jadi secara tidak langsung Biko Group ini memberi edukasi nih buat kita semua. Kalau lo mau menjual wine, lo mesti tahu nih kelas-kelasnya. Jangan lo kelas cowboy, koktail, lo jual wine yang kelasnya Grand Cru atau 1855 klasifikasi, ya. Atau misalnya sebaliknya, lo udah tahu tempat lo wine lounge, wine konsep, nggak juga lo jual wine yang buat koktail, ya ada tapi nggak banyak kayak gitu ya. Betul. Gitu. Jadi sebelum kita mulai kita coba dulu. Oke, sure. Cheers. Nice bouquet. Ini sekilas. Ini sebenarnya wine-nya wine manis. Ya, Moscato, Miravento, Leci flavornya. Ya. Jadi dia nggunain artificial metode. Dia menggunain namanya reverse osmosis. Jadi dia ngasih pressure yang kencang untuk neken si alkoholnya, tapi tanpa merubah karakter si wine. Oke. Gitu. Nah ini alkohol kontennya lebih
lebih rendah. Lebih rendah. Cuma 5%. Sure. Ya, ini bisa replacement buat cewek-cewek kalau mau minum bir. Mungkin kalau bosen sama bir, ya. Yang mau alkohol nggak terlalu tinggi, bisa di pakai switching ini. ya. Nah, itu sekilas lah tentang Miravento. Ya. Sure. Nah, sekarang gue mau nanya nih, Cob. Apa tuh? Ya, langsung aja. Gue mau nanya, gue udah catat di sini. Supaya gitu. lo nggak bingung. Boleh. Ya? Sure. Nih, sebagai seorang wine sommelier profesional nih, poin-poin apa aja sih yang lo lihat untuk pilih wine yang cocok untuk dijual di outlet-outletnya Biko? Oke, first of all, kita sebagai sommelier atau sebagai wine person yang in charge di suatu tempat, kita harus tahu apa yang kita mau highlight dalam artian konsep. Jadi satu outlet dengan outlet lainnya, walaupun dia satu grup, pasti kita punya strength point. Jadi punya yang mau kita tonjolkan. Misalnya ambil contoh deh. Sekarang saya lagi di Silk Menteng. So Silk is Asian contemporary restaurants. We talk about Asian food yang ingredientnya sangat-sangat kita ngomongnya apa ya, sangat-sangat kompleks, banyak rich flavor, yes. Berbumbu banget tuh. Berbumbu, ya, kurang lebih seperti itulah makanan-makanan Asia lah ya. Siap. Indonesian, some Malaysian, ada Chinese little bit, Thailand little bit gitu. Jadi wine yang diperlukan di outlet seperti ini, kita cari wine yang memang punya karakteristik as a body atau karakteristik basic itu tidak terlalu yang easy. Dalam artian we play kita lihat foodnya dulu. Kalau saya lebih ke lihat foodnya. So and the concept for sure. Itu dua yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita lihat secara konseptual untuk di sini sendiri, untuk di Menteng, di Silk Menteng, positioningnya saya lebih main wine-wine yang memang punya karakteristik is medium to full body. Kurang lebih medium to full body. Catat. Itu posisinya lebih ya buat makanan-makanan yang tadi balik lagi yang berbumbu, yang rich flavor untuk accompany fungsinya untuk mengimbangi kurang lebih kalau bahasa simpelnya ya. Jadi kayak misalnya we use coconut milk, we use galangal, ginger, soya sauce ya, a lot of ingredients yang kita pakai. Terus kita juga ada kebun di sana. Kalau yang pernah ke Silk mungkin tahu, kita ada beberapa kayak basil dan beberapa jadi berkebun di sini. Iya, jadi kita memang fresh from the gardens. Ngeri. Beberapa ingredientsnya betul-betul sangat-sangat sangat-sangat flavorful dan kuat asa karakteristik. So the wines harus bisa mengimbangi secara karakteristik, secara body dan lain-lain. Siap. Nah, itu yang dari itu perspektif untuk kebutuhan di industri dalam artian kebutuhan outlet. Ya. Nah, ini yang kedua secara personal nih. Lu kalau mau milih wine dari based on taste lu lah. Based on palate. Based on palate sebetulnya wine itu gampang-gampang susah karena the end of the day kalau kita minum wines atau ini yang saya rasakan ya. Misalnya kalau kita minum wines it's objective, it's not subjective. Kita harus objektif, maksudnya kita sebagai orang yang kerja di industri harus objektif dengan wine. Tapi the end of the day itu kadang-kadang bias karena pasti wine itu subjektif. Kadang-kadang mungkin yang Pak Bobby suka, saya nggak suka. And then bisa kebalikan, saya suka banget, Pak Bobby mungkin nggak suka. So kalau dari point of view sebetulnya personal taste, my favorite one is like wine yang betul-betul well balanced. It's gonna be well balanced itu berarti semua rasanya itu tidak saling mengalahkan satu sama lain. Dia punya karakteristik yang sangat-sangat panjang, aftertaste-nya bagus. Masalah nggak terlalu manis, nggak terlalu asam, ya acidity-nya bagus. For sure dia bakal tannins dan bitter karena dia minuman beralkohol, tapi tanninsnya pun tidak terlalu hard, yang softer tannins, lebih silky characters kayak gitu. Jadi agak mahal nih lidahnya Pak Ucup nih kayaknya menurut gua. Soalnya ya, di end of the day betul, bikin wine yang balance-nya bagus itu nggak murah. Dan itu kan biasanya harganya Eropa, gitu, dan harganya kita ngomongnya lebih ke Europe, Italians, kayak gitu. Jadi maksud gua ini bukan hal yang mudah juga ya, wine lovers, kalau lu mau memilih wine. Karena based on tadi Pak Ucup udah bilang, kalau untuk industri, ya secara bisnis, ya mau nggak mau balik ke market ya. Balik ke market, yes. Tapi kalau personal taste, ya itu dia. Balik lagi. Dan sebenarnya tidak ada wine yang tidak enak lah. Betul, ya, semuanya punya marketnya masing-masing, punya peminumnya masing-masing. Punya fungsi masing-masing. Begitu bukan begitu? Begitu. Betul. Minum dulu lah. Minum dulu. Cheers.
Pak Ucup kayaknya habis lari dari outlet satu lagi ke sini. Soalnya dia So we have, ngos-ngosan tadi pas datang. Ya, nah ada beberapa outlet yang memang location-nya terpisah nih Om Bob. Jadi lumayan, ya maksudnya dalam artian masih masih on progress distance, tapi ya posisinya kita juga mesti tetap in charge outlet yang udah existing. Oke. So. Ya, jadi itulah betapa nggak hard lah, betapa we happy jadi interesting professions, challenging bagi seorang corporate sommelier untuk bisa mengakomodasikan outlet yang di running. Betul. Karena itu bukan suatu hal yang mudah untuk dikerjakan, ya, tapi menyenangkan untuk dilakukan. Betul. Nah, itu kalau lo punya passion, ya, jadi kalau sebenarnya posisi Pak Ucup ini dia adalah sudah kayak seorang entrepreneur karena dia punya passion dan dia suka apa yang dia kerjain nih. Dia suka sama wine, dia ngulik, dia coba semuanya, terus dia implementasi dengan tempat kerjanya. Dan itu sebenarnya akan menjadi suatu karir yang panjang. Ya, gitu ya. Betul Pak. Bener nggak sih? Betul sekali. Kalau salah kasih tau gue. Sure. Ya kalau boleh sharing sedikit, ini udah 2024, gue starting sih 2009. Nah, itulah tuh. 15 Udah berapa tahun tuh? Ya, udah 15 tahun Pak Ucup berkutat di dunia wine. Ya. Starting from the beginning, now it's already incorporated. So. Mantap, ya. Semoga tetap sukses, Thank you. Sejahtera. Thank you. Biko-nya juga makin maju, makin banyak outletnya. Thank you for the banyak koleksi wine-nya. Pasti meramaikan market industri di Jakarta, di wine skins di Jakarta. Ya, jadi kalau para wine lovers pengen tahu wine-wine yang udah beredar di Jakarta bisa datang ke outlet-outletnya Biko. Ya. Sure. Hubungin Pak Yusuf. Nih nomor. Wah jangan disebar bahaya ntar. Gue taruh Biko grup di sini ya. Taruh Instagramnya aja lah ya. Kita jadi Instagramnya Biko jadi bisa. Siap. Ada Instagram. Terus apa lagi? Sosial medianya Instagram sih paling banyak ya, sama website. Website ada. Ada website, ada Instagram. Oke guys. Makasih banyak sharing dari Pak Ucup. Semoga kita bisa jumpa lagi next episode untuk wine-wine yang Pak Ucup mungkin bisa sharing ke kita. Sure. Nambahin sedikit knowledge. Ya? Boleh dong. Pasti. Oke. Thank you. Thank you Pak. Minum boleh. Mabok jangan. Siap. Thank you.